amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah dan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain
كخير خلق كلهم يا رب المصطفى والإكرام وسيلنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى والإكرام وسيلنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 249 yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang baik-baik saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menipu orang lain, kemudian uangnya disedekahkan, maka sedekah itu tidak diterima oleh Allah karena hasil menipu orang lain. Ada orang yang mencuri baju, lalu baju itu dipakai untuk sholat, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah, bukan karena tidak sah, tapi karena dia memakai baju yang hasil curian. Jadi sesuatu yang haram lalu dipersembahkan oleh Allah untuk ibadah, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan hanya yang haram, tetapi separuhnya ada yang haram, sedikit ada yang haram, menyebabkan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan para rasul-rasul. Rasul-rasul juga demikian, diperintahkan hanya memakan yang halal, hanya mencari yang halal, dan rasul itu keimanannya sudah kuat, jadi dia tidak gentar menghadapi apapun. Nah, kita yang imannya lemah juga diperintahkan oleh Allah untuk bertahan hanya memakan yang halal. Ketika yang halal itu kita usahakan, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, sehingga dia bisa bersekolah, sehingga istrinya bisa layak hidupnya, maka suami yang mencari nafkah, nafkahnya halal, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu banyak, diantaranya yang sangat penting adalah mencari yang halal, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik, maksudnya yang halal, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Jadi kalau orang lain enggak tahu, Allah tetap tahu. Orang lain enggak lihat, Allah tetap lihat. Artinya kita jangan karena dilihat orang
tetapi karena dilihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha tahu di tempat mana saja yang tersembunyi tetap Allah mengetahui. Oleh karena itu, ada orang tidak ada orang, kita tetap mencari yang halal, hadirin sekalian. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memerintahkan makan makanan yang halal sebelum beramal soleh, karena makan makanan yang halal berdampak kepada amal soleh. Orang yang beramal soleh lalu makannya tetap makanan yang haram, amal solehnya kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang halal yang kami rizkikan kepadamu. Ada orang yang berpendapat yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini pendapat yang keliru, hadirin sekalian. Yang haram tinggalkan, nanti yang halal akan mudah, hadirin sekalian. Jadi pendapat yang keliru zaman sekarang, nyari yang haram saja susah. Nyari yang haram susah, apalagi yang halal. Maksudnya yang halal pasti lebih susah. Nah, ini pendapat yang keliru, nggak boleh kita jadikan patokan, nggak boleh kita jadikan ukuran. Yang benar adalah tinggalkan yang haram, nanti yang halal Allah mudahkan. Jadi kalau yang haram masih kita makan, masih dimakan oleh orang tersebut, maka yang halal itu pasti susah, hadirin sekalian. Jadi tinggalkan yang haram, nanti yang halal itu Allah kasih beri kemudahan-kemudahan, hadirin sekalian. Kalau yang belum bisa menyeluruh, sedikit demi sedikit, hadirin sekalian, tetapi ada menuju untuk perbaikan diri, hadirin sekalian. Maka insya Allah yang halal itu ternyata mudah, hadirin sekalian, karena Allah mengatur. Allah itu yang mengatur alam ini, Allah yang mengatur segala urusan, dan semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang mudah, mudah. Allah bilang sulit, sulit. Meskipun banyak yang ingin menolong, yang ingin mempermudah, kalau Allah mentakdirkan sulit, maka akan sulit, hadirin sekalian. Maka kita berusaha, yang kita capai adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berupaya sekuat tenaga. Yang kita makan adalah yang halal-halal saja, hadirin sekalian. Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki, Ash'asa aghbara yutilus safara. Orang tersebut kumuh, kemudian kelihatan letih. Dia melakukan perjalanan yang panjang. Ya muddu yadaihi ilas samai, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Jadi Rasul mengumpamakan ada seseorang yang benar-benar mencucurkan air mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sangat sedih, sangat menderita, lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkataan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, makanan dia haram. Wa mashrabuhu haramun, minuman dia haram, yang diminum yang diharamkan oleh Allah. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami, sehari-hari memakan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka mana mungkin hal itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kunci doa dikabulkan adalah makan makanan yang halal, hadirin sekalian. Jadi kita mulai introspeksi diri, kok doa kita
sulit dikabulkan. Nah, banyak faktor hadirin sekalian. Di antaranya kita koreksi, ada nggak yang masih haram? Kalau ada yang masih haram, kita tinggalkan. Kita hanya mencari yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, alinea berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suftin, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Jadi maksudnya manusia yang sehari-harinya makan makanan yang haram itu tidak akan masuk surga. Hadirin sekalian, jadi para koruptor yang koruptornya udah nggak tanggung-tanggung, bukan lagi miliaran sampai triliunan. Hadirin sekalian, jadi keserakahan manusia itu luar biasa. Kalau udah serakah, kita punya uang sekian juta, 100 juta, ratusan juta, itu udah aman. Hadirin sekalian, buat sendiri, buat keluarga itu udah aman. Hadirin sekalian, ini koruptor bisa miliaran, bisa triliunan, luar biasa. Hadirin sekalian, pohon ditebang sampai merugikan orang lain. Hadirin sekalian, dan lain sebagainya. Itu taubatnya gimana? Hadirin sekalian, kita bayangkan taubatnya yang dimakan yang haram terus menerus. Hadirin sekalian, lalu kalau mau taubat, ya kembalikan semua uang itu kepada rakyat. Hadirin sekalian, kepada kas negara. Dan itu pun gak cukup, udah banyak korban banjir. Korban banjir kan bukan salah hujan, bukan salah air. Hadirin sekalian, salah yang nebang pohon, salah yang memberi izin. Hadirin sekalian, kenapa itu bisa diizinkan? Itu uang lagi. Hadirin sekalian, luar biasa. Hadirin sekalian, negara ini luar biasa kayanya. Hadirin sekalian, dan malingnya juga banyak. Hadirin sekalian, malingnya ya pejabat-pejabat. Hadirin sekalian, nah kita introspeksi diri, mulai dari diri kita sendiri, yaitu hanya memakan makanan yang halal. Hadirin sekalian, misalkan rakyat bertakwa, ini bertakwa, banyak yang bertakwa, maka muncul pemimpin dari rakyat pasti yang bertakwa. Hadirin sekalian, jadi mulai dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Hadirin sekalian, jadi jauh lebih baik. Tetapi kalau kita melihatnya, wah dia enak, makan makanan yang haram itu nggak enak. Hadirin sekalian, kelihatannya enak, tapi sebetulnya dia tersiksa batinnya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin sekalian, apa kita sangka orang yang korupsi itu bahagia? Nggak bahagia. Hadirin sekalian, hatinya tetap sengsara. Hadirin sekalian, tetapi keserakahan manusia itu luar biasa. Kata Rasul, laukana libni adama wadiyani min zahabin labtagha salisan wala yamla'u jawfabni adama illa turab. Jika manusia itu diberi dua ladang yang seluruhnya isinya emas, ladang isinya emas, labtagha salisan, manusia itu akan mencari lagi yang ketiga, dan mulut manusia itu tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah kenyang kecuali ditutup dengan tanah. Maksudnya kalau sudah meninggal dunia. Ini manusia yang tidak pakai iman. Hadirin sekalian, jadi dunia berapapun nggak akan cukup. Hadirin sekalian, nggak akan memuaskan untuk keserakahan manusia. Berapapun kurang, kita punya duit 1 juta kurang, dikasih jadi 10 juta tetap kurang. Hadirin sekalian, dikasih jadi punya 1 miliar tetap kurang, dan itulah manusia. Hadirin sekalian, maka imanlah yang membentengi kita. Kita milih jangan asal rezeki, tetapi rezeki yang halal. Jangan asal uang, tetapi uang yang halal. Hadirin sekalian, yang tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, nah Allah mengancam orang yang di dagingnya, orang yang tubuhnya
memakan makanan yang haram, maka tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Berarti koruptor itu enggak bisa masuk surga, hadirin sekalian, atau jauh dari surga, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya, maka dia layak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la an taj'ala fika turaban, kamu menjadikan di dalam mulutmu tanah, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min an taj'ala fihi ta'aman haraman, dibandingkan kamu menjadikan, maksudnya memasukkan ke dalam mulut kamu makanan yang haram. Jadi kita makan tanah itu lebih baik, kata Rasul, dibandingkan dengan kita makan makanan yang haram, hadirin sekalian. Tanah kan gak enak, hadirin sekalian, tetapi kata Rasul itu lebih baik daripada kita memasukkan api neraka ke dalam mulut kita, hadirin sekalian. Maka kita jaga diri kita, jangan sampai makan makanan yang haram, kita cari kerjaan yang halal, hadirin sekalian. Begitu juga keluarga kita sayangi keluarga kita, jangan sampai dari pekerjaan kita, pekerjaan yang haram, lalu kita untuk makan keluarga kita, anak istri kita, lalu memakan makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik, kata Rasul, fannaru aula bihi, neraka lebih baik baginya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, hanya mencari, hanya memakan makanan yang halal-halal saja, hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasaba malan min ghairi hillihi, barang siapa yang berusaha mendapatkan harta min ghairi hillihi, yang tidak halal, fa in tasaddaqa bihi, jika dia bersedekah, lam yuqbal minhu, maka sedekahnya tidak diterima. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil korupsi nyantunin anak yatim, hasil korupsi ngasih fakir miskin, lalu disorot kamera, lalu disebarluaskan seolah-olah dermawan, seolah-olah pemurah. Enggak disorot kamera pun enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran dari awalnya sudah salah, hadirin sekalian. Jadi orang yang bersedekah dengan harta yang haram, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in anfaqa minhu, jika dia berinfak dari harta tersebut, lam yubarik lahu fihi, maka tidak diberkahi hartanya. Jadi hartanya tidak diberkahi oleh Allah. Jadi jangan kita menganggap sudah sedekah, sudah infak, lalu menganggap itu akan diberkahi oleh Allah. Nah, ini keliru, hadirin sekalian. Yang benar adalah dari yang halal maka akan diberkahi oleh Allah. Kalau dari yang haram, meskipun dia infak ke masjid, meskipun dia sedekah kepada fakir miskin, tetap tidak diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi penting bagi kita hanya mencari yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tarakahu khalfa dhahrihi, jika dia meletakkannya di belakang punggungnya, maksudnya dijadikan rumah, dijadikan investasi, dijadikan tanah, dijadikan hal-hal yang bermanfaat buat dia, dijadikan barang-barang, kana zaduhu ilan nar, maka itu adalah bekal untuk menuju neraka. Artinya dia akan menambah
beban siksa nerakanya dengan harta-harta tersebut. Meskipun gak dipakai, meskipun buat pajangan, buat mewah-mewah, sok keren, hebat-hebatan hadirin sekalian, maka meskipun gak dimakan, itu menambah siksa api neraka untuk dia hadirin sekalian. Al-hadis. Maka kesimpulannya, kita berusaha hanya memakan yang halal, mencari yang halal, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, manishtara sauban bi asyarati darahima, barang siapa yang membeli baju dengan 10 dirham, wa fihi dirhamun min haramin, lalu di dalamnya ada 1 dirham yang didapat dari cara yang haram, lam yaqbalillahu lahu solatan, Allah tidak menerima bagi orang tersebut solatnya, madama alaihi, ketika baju itu dipakai untuk sholat hadirin sekalian. Jadi beli baju, misalkan katakanlah harganya 100.000, baju harganya 100.000, 10.000-nya uang haram hadirin sekalian, berarti 90.000 halal hadirin sekalian. Nah 100.000 itu buat beli baju, ada 10.000-nya yang uang haram hadirin sekalian. Lalu baju itu dipakai untuk sholat, kata Rasul, Allah tidak menerima sholatnya yang dipakai baju tersebut hadirin sekalian. Berarti harus benar-benar 100% hadirin sekalian. Gak bisa kita hanya sedikit ini, nah nggak bisa sedikit ini, dan yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak tahu, teman nggak tahu, sahabat nggak tahu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan sholat kita terus menerus tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita berusaha dahulukan yang halal, baru kita ibadah. Ibadah itu nanti akan menjadi nikmat hadirin sekalian. Di antara penyebab ibadah itu tidak nikmat hadirin sekalian, karena orang tersebut mengkonsumsi yang haram hadirin sekalian. Tenaga yang digunakan tenaga yang haram, makanan yang dimakan makanan yang haram, sebagian pakaian yang haram, lalu digunakan untuk ibadah. Ibadahnya sulit dirasakan nikmatnya hadirin sekalian. Jadi utamakan makanan yang halal, jauhi yang haram, lalu kita ibadah. Insya Allah ibadah kita lebih tenang, lebih khusyuk, dan bisa kita rasakan nikmatnya hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang sangat baik untuk kita amalkan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika am maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika am maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Intinya adalah, ya Allah, aghnina bihalalika, cukupkanlah aku dari yang halal, jauh dari yang haram. Wa bi ta'atika am maksiatik, ya Allah, cukupkanlah bagiku dengan ketaatan kepadamu, jauh dari kemaksiatan, dan cukupkanlah aku hanya yang engkau ridhoi saja hadirin sekalian. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.